Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisal Fadila Sandi, nomor NIM 2010421046 dari Prodi Akuntansi B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab modal kerja. Yang pertama, pengertian. Modal kerja, menurut Jumingan, adalah jumlah aktiva lancar pada neraca perusahaan, sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar dengan hutang lancar atau aset dengan pasifa, sehingga dapat diketahui adanya modal bersih dan modal kotor yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Waktu tersedianya modal tergantung macam dan tingkat likuiditas dari aktiva lancar. Bisa disimpulkan bahwa modal adalah harta yang kita miliki, yang dikurangi dengan hutang yang kita miliki. Yang kedua, jenis. Jenis modal kerja sendiri ada dua. Yang pertama, modal kerja permanen, dan yang kedua, modal kerja variabel. Modal kerja permanen biasanya bersifat terus-menerus. Modal kerja ini dibagi menjadi modal kerja utama dan modal kerja normal. Sedangkan untuk modal kerja variabel dibagi menjadi modal kerja musiman, cyclical working, dan emergency working. Untuk rumusnya sendiri, rumus secara umum, modal kerja adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar atau aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Untuk perbandingan antara penjualan dan perputaran usaha, rumus dari modal kerja adalah penjualan dibagi perputaran usaha. Konsep modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif atau bruto atau gross working capital, yaitu menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, atau keseluruhan dari jumlah aktiva lancar, di mana aktiva ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Bisa dikatakan pula bahwa konsep kuantitatif yaitu menghitung modal kerja secara keseluruhan atau menghitung aktiva lancarnya yang dimasukkan yang menjadi modal. Yang kedua, konsep kualitatif atau NITO atau net working capital merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Jadi, modal dalam konsep kualitatif adalah segala harta yang kita miliki dikurangi dengan utang lancar atau modal bersih. Sedangkan untuk konsep fungsional, menurut konsep fungsional, menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi modal yang benar-benar bisa menghasilkan pendapatan. Nah, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, ini adalah neraca PT Jaya Wijaya per 31 Desember tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas. Kasnya Rp461.538. Yang kedua, piutang dagang 1.900.000, persediaannya Rp2.361.538. Ini semua ditotal dan menjadi aktiva lancar, yaitu Rp4.661.538. Nah, sedangkan untuk aktiva tetapnya adalah Rp10.463.462. Aktiva lancar dan aktiva tetap ditotal menjadi Rp15.125.000. Untuk utang dagangnya, maksud saya untuk bagian likuiditas dan ekuitas juga ditambahkan. Yang pertama, utang dagang, utang bank, utang wesel semua ditambahkan menjadi Rp2.380.769. Ditambah dengan utang jangka panjang Rp4.500.000, ditambah dengan modal saham Rp4.750.000, ditambah dengan laba ditahan Rp3.494.231. Hasilnya sama Rp15.125.000.
Rp125.000. Nah, berikut ini adalah data laporan laba rugi PT Jaya Wijaya. Pertama, penjualannya adalah 60 juta. Nah, penjualan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan sebanyak 41.400.000. Kemudian, hasilnya ini adalah laba kotor. Laba kotor ini dikurangi lagi oleh biaya administrasi dan umum sebesar 6.250.000. Hasilnya 2.350.000 yang merupakan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Nah, EBIT ini dikurangi bunga sebesar 3.750.000 dan hasilnya 8.600.000. Hasil ini dikurangi lagi pajak penghasilan yaitu 2.580.000. Totalnya laba bersih setelah pajaknya adalah 6.020.000 rupiah. Pertanyaannya adalah, PT Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Perusahaan bekerja rata-rata sebulan 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Jaya Wijaya tahun 2007? Oke, jadi yang pertama kita menghitung perputarannya terlebih dahulu. Pertama kita menghitung perputaran kas. Perputaran kas itu rumusnya adalah penjualan dibagi kas. Penjualannya 60 juta dikurangi 461.538 rupiah. Hasilnya 130 kali perputaran. Untuk perputaran piutang adalah penjualan dibagi piutang. 60 juta dibagi dengan 1.900.000. Hasilnya 31 kali. Untuk perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Hasilnya adalah 18 kali. Angka-angka ini bisa kita dapatkan dari soal-soal tadi. Nah, lalu kita mendapatkan periode terikatnya modal kerja, di mana kas 360 hari dibagi 130 kali. 130 adalah perputaran kas di awal tadi. Hasilnya 3 hari. Untuk piutangnya 12 hari, persediaannya 20 hari. Semua ini ditotal, jadi perputarannya adalah 35 hari. Nah, dengan demikian, periode terikatnya kan 35 hari. Nah, sehingga perputaran unsur modal kerjanya adalah 360 hari dibagi 35 kali 1 hari. Sama dengan 10 kali. Ini jawabannya adalah 10 kali. Nah, 10 kali itu kemudian dimasukkan ke sini, yaitu jika pada tahun 2007 perusahaan mampu menjual produknya sebanyak 75 miliar, maka 75 miliar itu dibagi dengan 10 tadi dan hasilnya adalah 7, miliar. Jadi modal kerja yang diperlukan oleh PT Jaya Wijaya adalah 75 miliar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.